Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pawarta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, Pawarta ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, adakah di antara kalian yang berasal dari Pulau Sumatera? Atau apakah kalian punya saudara di Pulau Sumatera? Mungkin kalian punya paman, bibi, atau siapapun itu. Oh iya anak-anak pintar, berbicara mengenai saudara, pernahkah kalian memperhatikan keragaman yang ada di keluarga besar kalian? Pernahkah kalian memperhatikan karakteristik individu di keluarga besar kalian itu? Mulai dari karakter fisik, seperti ada saudara yang bertubuh gemuk dan ada juga yang lebih langsing. Ada yang berambut ikal dan juga ada yang berambut lurus. Adakah perbedaan antara saudara yang satu dengan yang lainnya? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kalian telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kalian ketahui? Untuk mempelajari keragaman sifat-sifat individu tersebut, mari kita simak gambar-gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Sifat apa yang bisa kalian lihat dari kedua gambar tersebut? Anak pada gambar pertama bisa kita katakan memiliki sifat yang rajin. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukannya, yaitu sedang menyapu rumah sehingga rumahnya rapi dan bersih. Sedangkan anak pada gambar kedua bisa kita katakan malas. Mengapa demikian? Lihat saja, kondisi ruangan di sekitarnya sangat berantakan dan dia malah asyik nonton TV. Nah, siapa di antara kalian yang rajin dan siapa yang malas untuk beres-beres di rumah? Jawab di kolom komentar ya. Sekarang kita lihat dua gambar berikut ini. Kita perhatikan gambar nomor 3. Ada seorang anak yang sedang memarahi adiknya. Menurut kalian, sifat apa yang dimiliki oleh anak tersebut? Kemudian, gambar nomor 4, ada seorang anak yang sedang membantu adiknya yang jatuh. Anak pada nomor 3 bisa dikatakan memiliki sifat pemarah, sedangkan anak pada nomor 4 bisa dikatakan memiliki sifat baik hati. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh seseorang lama-kelamaan akan membentuk karakter dari orang tersebut. Secara umum, ada dua karakter individu, yaitu karakter baik dan karakter buruk. Karakter baik dihasilkan dari sifat-sifat yang baik. Berikut ini ada beberapa karakter individu yang baik. Antara lain, penurut. Jadi dia memiliki sifat menurut. Yang kedua, rajin. Dia orangnya rajin. Ramah. Kemudian penyayang, humoris, artinya senang melucu, penyabar, memiliki sifat sabar, tegas, dan rendah hati. Sedangkan karakter buruk, jika sifat yang ditunjukkan oleh individu tersebut adalah sifat-sifat yang buruk. Berikut ini beberapa karakter individu yang buruk, antara lain pemalas, pemarah, pengeluh,
serakah, kemudian sombong, kikir, zolim, dan pembangkang. Nah, anak-anak pintar, karakter manakah yang kalian miliki? Karakter diri bisa kita bentuk sejak kecil dengan cara membiasakan dengan sifat-sifat yang baik. Jadi, sejak saat ini, coba kalian biasakan untuk memunculkan atau melakukan sifat-sifat yang baik. Anak-anak pintar, rajin membaca juga bisa membantu kita untuk membentuk karakter diri. Dengan membaca, kita bisa menambah wawasan mengenai berbagai hal. Dari cerita fiksi misalkan, kita bisa belajar mengenai perilaku yang baik dan buruk juga. Seperti salah satu cerita fiksi yang berasal dari Sumatera berikut ini. Judulnya, Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguk. Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan? Ibu membuang padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguk. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguk membantahnya. Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingin ingat, masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguk. Kemudian, Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suamiku. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguk dengan cemas. Aku tidak tahu istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguk.
Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguk. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya, Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguk sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang, kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita tersebut, terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut sebagai tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang bersifat jahat disebut sebagai tokoh antagonis. Sekarang pewarta bertanya, apakah kalian bisa membedakan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis tersebut? Yang harus kalian ingat anak-anak pintar, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Nomor 2. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Nomor 3, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tadi? Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita tadi? Jelaskan alasanmu. Yang kelima, siapa tokoh antagonis dalam cerita tadi? Jelaskan juga alasan kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, selain cerita rakyat, daerah Sumatera juga mempunyai beragam lagu daerah yang enak untuk didengar dan dinyanyikan. Salah satunya adalah lagu Injit-Injit Semut dari daerah Jambi. Apakah kalian tahu lagu tersebut? Jika begitu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu Injit-Injit Semut. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya.
Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Anak-anak pintar, bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Sedangkan jika bernyanyi dengan intonasi yang tidak tepat, artinya nadanya meleset, maka suara yang dihasilkan tidak enak didengar, atau kita sebut fals atau sumbang. Selain intonasi, kita juga harus memperhatikan tempo atau kecepatan bernyanyi. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Melzel atau disingkat mm. Metronom Melzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72 hingga 76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tepat dalam waktu 1 menit. 72 sampai 76 mm termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, tempo lambat. Contoh tempo lambat yaitu lento atau lambat. Ketukannya 56 hingga 58 mm. Yang kedua, tempo sedang. Contoh andante, seperti orang berjalan. Ketukannya 72 hingga 76 mm. Yang ketiga, tempo cepat. Contoh allegro atau cepat, hidup dan riang. Ketukannya 132 hingga 138 mm. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Nyanyikanlah lagu Injit-Injit Semut dengan intonasi dan tempo yang tepat. Setelah kalian menghafalkan lagu tersebut, silahkan kalian nyanyikan dan videokan pada saat kalian menyanyikan lagu tersebut. Kemudian kirim kepada guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Pak Warta untuk kalian, karakteristik individu bisa dilihat dari sifat yang dimunculkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkanlah sifat yang baik agar kalian memiliki karakter yang baik. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.